Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada serentak di tahun 2024 ini teman-teman, saat ini kita semua bisa udah mulai ngira-ngira dengan hitung-hitungan sementara siapa sih yang kemudian mau memenangkan pilkada di berbagai wilayah di seluruh wilayah Indonesia teman-teman. Nah, terlepas dari itu teman-teman, ada satu hal yang betul-betul mengagetkan sebetulnya. Mengagetkan buat kita semua karena kemudian di tahun 2024 ini, di pilkada serentak 2024 ini, angka partisipasi pemilih kemudian untuk melabuhkan pilihannya atau berangkat ke TPS untuk nyoblos calon kandidat yang kemudian berkompetisi itu rendah ya, sangat rendah teman-teman. Sepanjang sejarah ini tampaknya paling rendah. Orang-orang yang kemudian disebut sebagai golput ya, atau orang-orang yang tidak melabuhkan pilihannya, nggak datang ke TPS gitu kan untuk memilih calon-calon yang berkompetisi. Atau mungkin juga kalau kemarin di DKI Jakarta itu ada gerakan yang namanya gercos, gerakan coblos semua gitu kan, datang ke tempat suara, mereka datang ke TPS, mereka masuk tapi yang dicoblos semua calon, artinya kemudian surat suaranya tidak sah. Nah ini sepertinya sangat memprihatinkan dan patut kemudian dianalisa ya oleh partai-partai politik yang kemudian berkompetisi di pilkada serentak 2024 nanti. Karena ini sebetulnya ada gambaran bisa jadi bom waktu, bisa jadi sesuatu yang mengagetkan nanti di 5 tahun yang ke depan di pemilu di tahun 2029 nanti. Memang masih jauh, tapi gambarnya akan ada sesuatu yang besar di 2029 nanti pasti. Kita mulai saat ini kemudian ke jumlahnya orang-orang yang golput di Provinsi Banten teman-teman. Di Provinsi Banten ini di ujung Pulau Jawa di sebelah barat ya, Provinsi Banten yang jumlah penduduknya juga banyak. Ini salah satu provinsi yang padat di Pulau Jawa ya teman-teman. Ini jumlah pemilih yang kemudian memilih untuk golput jumlahnya sekitar 38%. Besar sekali kan gitu kan, 38% yang itu populasinya ya puluhan juta di Pulau Banten. Bayangkan ini 30% dari pemilih aktifnya kemudian nggak datang untuk melabuhkan pilihannya. Di sebelahnya Banten, tangganya Banten, kemudian ke arah timur ini ada DKI Jakarta yang sampai saat ini masih notabene lah ibu kotanya negara Indonesia teman-teman, masih resmi ya. Nah, DKI Jakarta ini lebih mengagetkan lagi, sepertinya ini yang terbesar sepanjang sejarah jumlah pemilih aktifnya yang jadi golput ya. Ini saat sekitar 46%, ada 46% para pemilih yang kemudian memilih untuk golput ya. Khusus untuk DKI Jakarta, selain mereka tidak datang ke TPS untuk melakukan pilihan, sepertinya mereka juga ada yang datang tapi kemudian mencoblos semua sehingga surat suaranya nggak sah. Jumlahnya berapa teman-teman? Jumlahnya 46%, nyaris hampir separuh daripada pemilih aktif ya yang golput. Kemudian kita beralih ke Jawa Barat. Di Jawa Barat jumlahnya nyaris sama dengan Provinsi Banten. Ini pemilih aktifnya yang kemudian nggak melakukan pilihannya atau yang golput tuh 38% teman-teman. Ini lebih gak mengagetkan lagi karena di Jawa Barat ini salah satu provinsi yang jumlah penduduknya itu ya sepertinya yang terbesar di Pulau Jawa ya teman-teman. Bayangkan jumlah penduduk Indonesia itu keseluruhannya ada 285 juta. Di Jawa Barat sendiri ada sekitar 58 juta populasinya. Tapi ini bukan pemilih aktif ya, keseluruhan populasi. Sangat besar sekali gitu kan. Dan di Jawa Barat yang nggak memilih atau golput ini juga besar ya, 38%. Kita geser lagi ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah populasi orang-orang yang kemudian golput tidak melakukan pilihannya ada 32%. Ini lebih bagus sedikit lah daripada Jawa Barat gitu kan. Kemudian kita geser lagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini populasi orang-orang yang kemudian golput tidak melakukan pilihannya jumlahnya 34%. Ini teman-teman tinggi semua ini, sedangkan ini kita gambarannya aja Pulau Jawa. Kenapa gambarannya Pulau Jawa? Gambaran Pulau Jawa ini sebenarnya yang memenangkan pemilu di Pulau Jawa seakan-akan ya 2-3 bahkan dibilang cukup menang. Kalau mau pemilu menang tuh cukup menang 1 atau 2 provinsi di Pulau Jawa, seakan-akan itu udah menang separuh suara daripada pemilu gitu kan.
Nah, ini luar biasa sekali karena kenapa? Memang fokus kepadatan penduduk dan jumlah penduduknya yang paling banyak di Indonesia itu adalah wilayah Pulau Jawa gitu kan, dibandingkan pulau-pulau lain yang ada di luar Pulau Jawa. Sekalipun provinsi lain di luar Pulau Jawa itu wilayahnya lebih luas gitu kan, kayak Papua, kemudian Kalimantan, Sumatera, wilayahnya lebih luas, lebih lebar daripada Pulau Jawa, tapi penduduknya yang terpadat dan paling banyak jumlahnya adalah pemilih di Pulau Jawa. Nah teman-teman, kenapa saya bahas ini? Pastinya timbul tanda tanya kan, kenapa kemudian kok orang sampai kemudian nggak mau datang, nggak mau milih, padahal sudah difasilitasi pada waktu pemilihan itu kan harinya libur dan TPS juga ditaruh di sekitar tempat-tempat tinggal mereka gitu kan. Tentunya salah satu faktornya adalah kemungkinan besar orang yang mau datang ke tempat kompetisi, nggak mau nonton kompetisi, yang nggak mau datang ke tempat pertandingan adalah kemudian salah satunya adalah kemudian jago mereka tidak tampil, jago yang mereka harapkan tidak ikut berkompetisi gitu kan. Ya tentunya ya, malas kita nonton, nggak usah kita nonton harus jalan keluar dari rumah kita gitu kan, nonton lewat TV. Umpamanya ini biasanya idola kita Mike Tyson dulu kan, Mike Tyson atau Evander Holyfield nih kalau petinju dulu. Kemudian di TV ada siaran langsung yang tinjunya apa itu kan, wah nggak ngerti nih, orang Korea ketemu orang Dominika gitu kan, Judo Jun ketemu Cesar Polanco. Karena kita nggak kenal atau mungkin kita nggak senang ya tentunya ya malas cukup walaupun sekedar nonton di TV, karena kita nggak kenal gitu kan, dan kita nggak ngidolain gitu kan, nggak kenal. Ini yang jadi faktor penting gitu kan. Yang kedua adalah kemudian ada faktor kemudian para pemilih di pemilu dan pilpres juga merasa kemudian nggak sejalan dengan harapan mereka dengan apa yang diputuskan oleh elit partai, dan pastinya merasa sakit hati kan, seperti itu. Pastinya juga akan kemudian merasa dikhianati gitu kan. Nah ini dua faktor yang sangat penting, elemen penting dari alasan kenapa kemudian orang nggak mau datang ke tempat pemilihan gitu kan. Yang jelas kalau kita lihat kan memang ini jumlah mereka sangat besar. Nah, ini contohnya kalau kemudian merasa kemudian nggak ada yang kompetisi, nggak ada yang mereka calon mereka yang harapan muncul kan, bisa menimbulkan hal seperti itu. Sebagai contoh kemudian di DKI Jakarta, tokoh yang betul-betul realistisnya, popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi di DKI Jakarta dan sekitarnya itu adalah Anies Baswedan gitu kan. Dan banyak dari lapisan masyarakat ataupun warga Jakarta yang berharap Anies Baswedan kemudian bisa maju di Pilkada DKI gitu kan. Tapi memang kemudian karena banyak faktor yang memang kemudian nggak bisa memungkinkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Bahkan ketika kemudian Anies juga diusahakan untuk maju di Pilkada Jawa Barat pun ada faktor-faktor yang kemudian nggak secara umum orang-orang tahu juga, Anies gagal juga di sana gitu kan, nggak bisa nyalon gitu kan. Dan ini sepertinya pastinya juga bikin orang nih, oh ini jago saya kok nggak main, ini nggak ikut kompetisi gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi kemudian partai-partai yang dulunya identik dengan Anies Baswedan, platformnya juga platform agama, platformnya adalah hal-hal yang religius, yang sifatnya religius, yang mungkin diyakini oleh para pemilih dalam kelompok tertentu yang terafiliasi dengan aliran tertentu, ideologi tertentu gitu kan. Mereka berharap banyak gitu kan bahwasanya kemudian partai yang mereka pilih di pemilu dan pileg pastinya akan mengusung Anies Baswedan. Tapi apa yang terjadi kemudian Anies Baswedan justru ditinggalkan. Setelah kemudian manfaatnya ada, menambah perolehan suara di partai, nggak ada manfaatnya lagi, seakan-akan disingkirkan, ditinggalkan begitu saja. Hal-hal yang dan mereka kemudian bergabung dengan partai yang sebelumnya dulu jadi kompetitornya di pilpres gitu kan. Yang saya pikir ya sah-sah saja, namanya juga partai politik gitu kan. Lagi-lagi ini hal seperti ini akan membuka pikiran para pemilih bahwasanya ternyata platform religius, platform keagamaan juga nggak menjamin loyalitas dan komitmen gitu kan. Para elit partainya ternyata keputusannya lain, dan inilah yang disebut terjadilah suatu kondisi yang disebut kemudian sebagai broken aspiration lineage, adanya keterputusan aspirasi daripada pemilih dengan keputusan elit partai, dan ini pastinya yang menimbulkan rasa sakit hati, kekecewaan, ataupun merasa dikhianati, dan pastinya ini akan jadi bom waktu nanti di pemilu yang akan datang gitu kan. Walaupun masih jauh, saat ini sudah susah dilupakan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Yang jelas ini juga
perlu diperhitungkan oleh partai-partai yang saat ini kecil ataupun tokoh-tokoh yang memang sedang berencana untuk membuat partai baru. Karena memang di Pulau Jawa ini golputnya banyak, tapi mereka kemudian 5 tahun mendatang pastinya mereka akan melakukan pilihan dengan suasana politik yang baru gitu kan. Pastinya orang-orang ini kan memang kemudian kemungkinan besar nggak memilih kemudian partai-partai yang eksis saat ini, kemungkinan mereka pastinya akan mencari idola baru gitu kan. Nah, fenomena ini pernah terjadi ketika dulu di Pilpres berapa puluh tahun yang lalu itu kan, ketika kemunculannya Partai Demokrat dengan tokoh yang diidolakan masyarakat waktu itu yaitu Bapak SBY. Begitu lahir, begitu muncul, yang muncul kan nggak cuma Demokrat, banyak partai-partai baru yang lain. Ngejut langsung kan jadi pemenang pemilu, perolehannya kalau nggak salah sampai 20% ya dari pemilu itu, leading langsung gitu kan, menang di pemilu dan menang di Pilpres, dan langsung begitu lahir jadi partai top 10 gitu kan, 5 besar ya, mimpin partai besar gitu kan. Ini bisa terjadi lagi karena memang kemudian ada pemilih yang saat ini belum menentukan pilihan mereka, yang pastinya mereka akan mencari idola dan tokoh-tokoh partai-partai baru yang jadi idola mereka. Yang jelas faktor Anies Baswedan juga ini sangat luar biasa. Pastinya dia popularitasnya ini sangat tinggi ya, sangat besar kalau lihat dari kondisi yang ada saat ini. Dan saya pikir memang partai-partai yang kecil yang saat ini juga perolehan suaranya kecil kemarin, yang sudah eksis partainya, tentunya mulailah memikirkan pastinya untuk menggandeng Anies Baswedan untuk masuk ke dalam partai mereka. Karena ini kejadian, saya pikir 5 tahun ke depan ini kejadian munculnya Partai Demokrat dengan Pak SBY ini bisa terjadi lagi gitu kan. Dan key faktornya salah satunya saat ini adalah Anies Baswedan yang memang popularitasnya sangat luar biasa, nggak cuma di DKI Jakarta dan sekitarnya ataupun Jawa Barat, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang semakin hari semakin meningkat ya. Provinsi di Sumatera, kemudian di Kalimantan, di Maluku, Sulawesi, kayak Sumatera kan, Sumatera Barat, kemudian Riau, Nanggroe, Aceh, Darussalam, Sumatera Selatan, ini luar biasa sekali gitu kan. Dan untuk Anies Baswedan sendiri memang saya pikir nggak perlu kemudian bergabung dengan partai-partai yang sudah besar, karena di partai-partai yang sudah besar itu banyak matahari di situ, banyak yang memang tokoh-tokoh yang memang kemudian yang sudah dianggap bersinar senior dulu gitu kan. Saya pikir Anies Baswedan cukup memilih partai yang baru, partai yang kemudian nggak begitu terkenal, partai yang kecil. Saya yakin dengan elektabilitas dan popularitas beliau, kalau kemudian ada partai yang kemudian di situ nanti bisa jadi raja kecil gitu kan, daripada masuk partai besar kemudian cuman jadi hulu balang. Lebih baik Anies Baswedan ini menjadi raja kecil di partai kecil, yang mungkin partai baru yang memang juga sama-sama membutuhkan sosok Anies Baswedan, dan kalaupun nggak bergabung pun juga tetap berdiri di bawah kaki sendiri dengan para pengikut yang disebut anak abah juga masih oke ini kan. Dia punya posisi tawar tersendiri buat partai-partai yang kemudian pastinya akan tertarik untuk mengusung beliau di tahun 2029 nanti. Dan Anies Baswedan punya itu, dia kapabilitasnya, dia punya semua, dia basic pendidikannya luar biasa di UGM, universitas tertua, salah satu yang terbaik di Indonesia, di Northern Illinois University Amerika, di Maryland University Amerika, luar biasa ini intelektualitasnya. Rekam jejaknya agak kurang hebat gitu kan. Dia pernah menjadi aktivitas akademika, rektor Universitas Paramadina, kemudian pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kesininya kemudian menjabat Gubernur DKI Jakarta. Rekam jejaknya jelas gitu kan, dia bersih dari kasus-kasus yang disangkakan ya, kasus-kasus korupsi bersih itu kan. Komitmennya, perjuangannya untuk rakyat kecil jelas gitu kan. Dan dia sebagai tokoh yang independen, yang nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan ini yang kemudian menakutkan para sosok-sosok yang disebut invisible hand, yang selalu berusaha menjegal karir politiknya Anies Baswedan. Saya pikir 2029 akan ada efek seperti kemunculan Partai Demokrat dan Pak SBY ya teman-teman, pastinya akan berulang. Dan saya pikir key playernya adalah Anies Baswedan dan para pengikutnya anak abah. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam seduluran.